Tahu nggak, sayang bener kamu jadi polisi, kata si jaket hitam ketika berdiri tepat di depan Kiani. Bisa lihat sendiri bayangan kamu kan? Aku aja lebih seneng lihat kamu kayak gini. Kamu cakep, badanmu bagus, dadamu gede. Si jaket hitam mengatakan itu sambil menyentuhkan ujung pentungan ke payudara kiri Kiani yang menyembul di balik kemben transparan. Kamu lebih cocok pakai baju ini, dandan yang cantik, daripada pakai seragam coklat jelek itu. Pasti banyak yang suka sama kamu, dan kamu bakal cepat dapat banyak duit. Mau ikut aku aja. Daripada kamu kerja begini, gaji kecil, di celah-celah masyarakat. Ntar juga mesti korupsi biar bisa hidup. Kamu mau, Kiani? Kiani tidak bisa ngomong, karena mulutnya disumpal celana dalam. Dia hanya menggeleng sambil memandangi jaket hitam dengan tatapan benci. Tidak, kata si jaket hitam sambil tersenyum mengejek. Tahu nggak, aku paling nggak suka sama perempuan yang bilang tidak. Jaket hitam tertawa. Dan Kiani langsung melotot ngeri ketika dia merasakan ujung pentungan karet yang digenggam musuhnya mengelus-elus kemaluannya. Andai tidak dibungkam, mungkin kata-kata yang keluar adalah permohonan agar yang hendak dilakukan si jaket hitam jangan dilakukan. Jaket hitam tidak peduli. Setelah cukup lama menggosok-gosokkan ujung pentungan itu ke kemaluan Kiani, jaket hitam merogoh ke bawah, menjolokkan satu jarinya sedikit ke dalam belahan kemaluan Kiani. Polwan itu terpekik. Jaket hitam dapat merasakan basah di jarinya. Udah siap nih, kata jaket hitam sambil nyengir. Kiani berusaha meronta melepaskan diri. Tapi ikatan di tangan dan kakinya membuat dia tak mampu menghindar dari nasib buruk yang akan segera menimpanya. Dan datang pula tindakan keji itu. Si jaket hitam menjolokkan pentungan karet ke dalam kemaluan Kiani yang perawan, menembus lapisan tipis perlambang kesucian Kiani sebagai seorang gadis. Kiani merasakan sakit di selangkangannya, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Selagi dia menyadari betapa tak berdayanya dia di tangan bajingan ini. Tiba-tiba Kiani teringat dengan keluarganya yang tinggal di kota lain. Ayah ibunya yang selalu membangga-banggakan dia. Dan janjinya sendiri kepada mereka untuk selalu menjaga diri. Hari itu Kiani mesti mengorbankan sesuatu yang sangat berharga baginya sebagai risiko pekerjaannya. Darah perawan yang mengalir sepanjang pentungan dicolek sedikit oleh jaket hitam. Lalu dengan kejam dia menunjukkan jarinya yang bernoda darah itu ke depan mata Kiani. Jaket hitam melanjutkan ejekannya dengan mengulum jari itu. Kiani hanya bisa menangis sambil terbungkam. Si jaket hitam mendesakkan lagi pentungan polisi itu ke dalam kemaluan Kiani, lalu melepas pegangannya. Polwan yang baru diperawani itu kini berdiri agak membungkuk, dengan kaki setengah mengangkang, dan terlihat sebatang pentungan karet tertancap tak senonoh di balik rok mininya. Dengan sedikit darah mengalir di permukaannya, si jaket hitam tertawa lalu menyuruh anak buahnya mendekat. Dua belas laki-laki bertubuh besar dan bertampang seram lalu mengerubungi Kiani. Silakan dinikmati, kata si jaket hitam yang lantas berbalik keluar dari kerumunan itu. Kiani hanya bisa memandang ketakutan, selagi wajah-wajah seram dan bernafsu di sekelilingnya mendekat. Salah seorang di antara mereka kemudian mencubit-cubit putingnya, membuat Kiani meringis, walau cubitannya tidak keras. Kiani merasa dikhianati tubuhnya sendiri, karena putingnya terasa lebih keras. Seorang di antara mereka yang berkepala botak menarik kaos kemben yang dipakai Kiani ke atas, sehingga sepasang payudara 36C Kiani terpamerkan di depan mereka. Si botak kemudian meraih payudara kanan,
dan mulai menjilati puting Kiani. Si botak membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba melahap sebanyak mungkin bagian payudara Kiani. Kiani meronta-ronta, tapi tubuhnya dipegangi oleh yang lain. Mau teriak jelas tidak bisa, karena mulutnya tersumpal celana dalam. Namun di antara teriakannya terselip satu erangan, yang dianggap orang-orang sekelilingnya sebagai tanda Kiani mulai terbawa birahi. Mendengar itu, si botak makin semangat mengisap payudara Kiani. Tak lama kemudian, tangan kirinya meremas payudara kiri sang polwan, sementara tangan kanannya turun ke paha Kiani. Tangan lu mau kemana tuh? Seorang teman si botak yang berambut gondrong berkomentar iseng. Si botak mencabut pentungan yang memerawani Kiani dan mulai menjamah bibir apemnya Kiani. Sekali lagi erangan lembut keluar dari mulut Kiani. Si botak langsung menjebloskan satu jarinya ke dalam apem Kiani yang basah. Tak lama kemudian dia memasukkan satu jari lagi sambil mengocok-ngocok bagian dalam apem Kiani. Kiani meronta-ronta tanpa daya. Desah Kiani tak mampu menahan sensasi yang ditimbulkan jari-jari si botak. Si gondrong kini ikut beraksi. Dia bergerak ke belakang Kiani, lalu ikut merogoh kemaluan Kiani. Kiani mendengar suara resleting dibuka. Si polwan menoleh ke belakang dan menyadari apa yang mau dilakukan si gondrong. Anak buah si pedagang manusia itu menyibak rok super mininya dan menggenggam kedua sisi pantatnya. Membuka belahan pantatnya sampai lubang belakangnya terlihat. Kiani panik ketika sadar apa yang mau dilakukan si gondrong. Polwan yang malang itu makin keras meronta, berusaha melepaskan diri dari penganiayaan seksual yang dialaminya. Kiani pun merasakan sesuatu menempel di pintu masuk bokongnya. Kepala burung si gondrong. Dia menjerit dan berusaha menggerakkan pantatnya agar menjauh dari calon penerobos itu. Tapi dua orang lagi yang mengerumuninya, satunya brewokan, sementara satunya lagi berambut cepak dengan codet besar di dahi, menahan tubuhnya sehingga dia tak bisa lolos. Pelan-pelan kepala burung si gondrong mendesak lingkaran pintu duburnya dan mulai menerobosnya. Sempit banget nih boolnya, kenceng jepitannya, gue sampai gak bisa gerak. Sesudah ngomong begitu, si gondrong langsung menyodomi Kiani dengan penuh semangat. Dengan cepat memaju mundurkan pinggangnya, menggempur pintu belakang si polwan tanpa ampun. Kiani menjerit-jerit selagi tubuhnya yang dikekang terguncang-guncang dan burung si gondrong merojok saluran pembuangannya. Tapi rupanya si gondrong memang terlalu bersemangat. Dan tidak lama kemudian Kiani merasakan semburan hangat di dalam tubuhnya. Kiani meringis dan berusaha menguatkan diri. Untuk pertama kalinya tubuhnya dinodai benih lelaki, tapi semangat Kiani masih membara. Dia merasakan bahwa inilah risikonya memerangi kejahatan. Orang lain bisa cacat atau tewas dalam tugas. Mungkin diperkosa juga termasuk risiko. Andai dia bisa lepas dari pelecehan ini, Kiani berjanji dia akan penjarakan semua bajingan yang telah menodainya. Hahaha, cepet amat lu, si brewok mengejek si gondrong. Diam lu, asu, kata si gondrong yang benar-benar kesal karena kecepatan muncrat. Si brewok mencabut celana dalam yang menyumpal mulut Kiani dan langsung dihadiahi semprotan ludah dari si polwan. Kok galak banget? Si brewok cuma tertawa sambil menyeka wajahnya yang diludahi. Si brewok lantas menggenggam wajah Kiani dan memuji. Cakep juga ya lonte kita. Polwan dia, bukan lonte, kawannya si Kodet membetulkan. Mana ada polwan bajunya kayak gini? Yang biasanya pakai rok mini sama kemben, terus ngangkang di pinggir jalan kayak dia ini, ya jablay. Balas si brewok. Awas kalian semua, Kiani masih berani mengancam.
Kalau sampai ketangkap, biar kalian dihukum seberat-beratnya. Si brewok membungkam Kiani dengan cara mencium paksa. Bersamaan dengan itu, si botak makin kencang mengobel kemaluan Kiani, jari-jarinya keluar masuk dengan begitu cepat. Kiani belingsatan akibat aksi jari si botak. Dia meronta-ronta dengan liar dan terengah-engah. Memek, dia udah becek banget nih, seru si botak selagi Kiani mulai mengerang-erang gelagapan. Si botak rupanya sangat ahli memainkan jari-jarinya. Kiani mencoba untuk melawan rangsangan kenikmatan yang diberikan, tapi dia sulit sekali melakukannya. Beda dengan ketika diperawani dengan pentungan maupun disodomi oleh si gondrong tadi. Yang dia rasakan hanya sakit, sehingga dia lebih mudah menolak kedua tindakan itu, biarpun hanya dalam niat. Tapi lihainya jari-jari si botak menjolok, menowel, dan mengelus, membuat tubuh Kiani berkhianat dan jatuh ke godaan nafsu. Pikiran Kiani mulai goyah dan buyar. Polwan itu mencoba menyangkal tapi gagal. Ciuman si brewok berakhir. Dan dalam hitungan detik, Kiani melolong. Orgasme pertama yang pernah dirasakannya itu membuat tubuh Kiani terkejang-kejang dan akhirnya terkulai. Andai tangannya tidak terikat ke tali yang menggantung, mungkin Kiani bakal ambruk ke lantai. "Hei lonte, enak kan kobelan gue?" si botak meneriaki Kiani. "Aku bukan lonte," rintik Kiani di sela nafasnya yang tersengal-sengal. Si jaket hitam, setelah melihat Kiani kelelahan karena orgasme, menyuruh anak buahnya melepas ikatan sang polwan. Kiani tetap tak bisa bergerak meski seluruh ikatannya sudah dilepas. Karena anak buah si jaket hitam memeganginya. Si jaket hitam mendekati Kiani dengan membawa sesuatu. Kiani tidak sempat melihat apa benda itu, tapi dia langsung merasakannya. Sebuah jarum suntik yang ditusukkan si jaket hitam ke lengan atasnya. Kiani menjerit sejenak, kaget dan kesakitan. Obat penenang ringan yang disuntikan ke tubuh Kiani cepat bereaksi. Polwan itu jadi kehilangan keinginan untuk meronta dan melawan. Timbul rasa hangat yang menenteramkan di tubuhnya. Si jaket hitam memerintahkan anak buahnya melepas Kiani. Karena sudah dipengaruhi obat, Kiani tak berusaha bangkit. Desah Kiani selagi tubuhnya bergulung dari posisi menyamping ke telentang. Tanpa dapat melawan, tangannya bergerak sendiri mencengkeram payudaranya yang besar. Bukan cuma obat penenang yang barusan memasuki tubuh Kiani, tapi juga obat perangsang. Si jaket hitam merogohkan tangannya ke selangkangan Kiani yang banjir, meraup cairan kewanitaan Kiani. Lalu mendekatkan tangannya yang basah ke hidung Kiani. "Tuh, cium, apem kamu sendiri tuh. Becek pertanda pengen. Sudah sadar belum kalau kamu itu cuma lonte?" Kiani mendesah selagi si jaket hitam menusuk-nusukan 3 jari keluar masuk apemnya. Tapi setiap kali Kiani akan mengalami klimaks, si jaket hitam berhenti. Si penjual gadis itu memang ahli. Dia tahu bagaimana cara menyiksa perempuan dengan merangsang sampai nyaris orgasme, tapi tidak membiarkan mereka mencapai kenikmatan puncak. Sudah beberapa menit dia memain-mainkan Kiani dengan cara itu. Dia memandangi korbannya sambil senyum sadis. Terus, jangan suara lirih Kiani menunjukkan dia masih sedikit sadar dan berusaha menolak perlakuan si jaket hitam. "Terusin aja ya," si jaket hitam melanjutkan godaannya terhadap tubuh Kiani. "Kok apem kamu ngejepit jariku ya? Kamu pengen terus kan? Mulut yang atas bilang jangan, tapi yang bawah bilang pengen. Yang mana nih?" Enggak! Kiani merajuk ketika si jaket hitam kembali mencabut jari-jarinya. Si jaket hitam mengusapkan jari-jarinya yang berlumuran cairan cinta itu ke rok merah Kiani. "Bos, udah boleh belum?" si Kodet bertanya, karena dari tadi belum sempat melakukan apa-apa. "Sabar, tunggu sampai dia minta sendiri," kata si jaket hitam sambil nyengir. Kelihatannya sih dia udah pengen, cuma dia gengsi aja nggak mau bilang. Kiani mendesah-desah seksi.
badannya ingin mencapai klimaks lagi. Pikirannya syok. Dia tidak mengerti kenapa badannya berkhianat dan menanggapi jamahan penjahat-penjahat cabul itu. Dia juga tidak habis pikir kenapa badannya terasa meminta disetubuhi mereka. Lebih parah lagi, ketika dia menoleh dan melihat bayangan wajahnya sendiri di cermin yang menutup seluruh dinding ruangan. Dia bisa melihat betapa mesum wajahnya ketika si jaket hitam sedang mencolok-colok alat kelaminnya. Rasa malu mulai melanda si polwan. Nafasnya mulai memburu, kedua buah dadanya yang besar dan indah itu naik turun. "Ayo mulai lagi," kata si jaket hitam sambil memasukkan jari-jarinya lagi ke alat kelamin Kiani. Dia menggerakkan jari-jarinya perlahan keluar masuk. Senyumnya tambah lebar waktu merasakan dinding vagina Kiani mulai mencengkeram jari-jarinya. Harus tahan, harus melawan, nggak boleh kalah dengan nafsu. Ini tidak benar. Pikiran Kiani berusaha melawan. Kiani memalingkan muka, tidak mau memandang si jaket hitam. Tapi si pedagang manusia malah mendapat sasaran baru. Dia meniup dan mengulum telinga Kiani, sambil terus mengocok kemaluan Kiani. Otot-otot vagina Kiani mengetat di sekeliling jemari si jaket hitam. Ruangan itu kini penuh bunyi nafas dan desahan, ditingkahi bunyi becek dari kemaluan Kiani.